Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaiha dengan NIM 0501235554. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Serang. Saya di sini akan mengerjakan sebuah tugas satu praktikum basis data, yang dimana tugasnya adalah kita diberikan sebuah contoh kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Tugasnya adalah dari kasus tersebut buatlah entity relationship diagram ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Jadi setelah saya membaca panduan ini yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Muhammad Dahir, kita akan membuat sebuah ERD seperti ini. Oke, jadi setelah saya membaca tugas satu kasus ini, kasus yang diberikan oleh Bapak dosen, saya dapat sedikit menyimpulkan ya teman-teman di sini bahwa kita melihat terdapat 3 entitas dan 3 hal yang paling penting yang patut kita soroti, yaitu pertama, di sini kita ada entitas mahasiswa, terus ada entitas mata kuliah, dan juga ada entitas dosen ya teman-teman. Nah, entitas dosen. Oke, jadi kalau kita ibaratkan tuh kayak mahasiswa, tentu saja bisa memiliki banyak mata kuliah, dan setiap mata kuliah tuh bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa, atau biasa kita sebut dengan many to many relationship. Apa sih many to many relationship? Many to many itu dimana setiap entitas dapat memiliki banyak hubungan dengan entitas lainnya. Ini berarti satu entitas bisa berkait dengan banyak entitas lain, dan sebaliknya teman-teman. Seperti itu. And then kalau kita melihat dari entitas mata kuliah dengan dosen nih. Jadi entitas mata kuliah dengan dosen, kalau dilihat dari sudut pandang mata kuliah ke dosen, maka akan kita sebut many to one. Apa sih many to one itu? Many to one tuh banyaknya entitas dapat memiliki satu hubungan dengan entitas lain, dan setiap entitas yang dihubungkan juga memiliki satu hubungan teman-teman. Oke. Dan jika kita lihat dari dosen, maka kita menyebutnya one to many, ya, kayak one to many. Atau bisa kita artikan sebagai satu dosen bisa memiliki banyak mata kuliah. One to many, kayak satu entitas dapat memiliki banyak hubungan dengan entitas lain, dan setiap entitas yang dihubungkan juga memiliki satu hubungan teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut prakteknya aja ya teman-teman. Jangan lama-lama. Aku di sini menggunakan aplikasi YED Grafik teman-teman. Tentunya sesuai dengan panduan praktikum dari Bapak dosen. Nah, oke, sini aku menggunakan this is entity relationship. Kita buat dulu entitasnya, karena setelah yang kita ketahui tadi mempunyai 3 entitas penting ya teman-teman, dimana entitasnya itu ada entitas mahasiswa. Kita buat di sini entitas mahasiswa. Terus kita juga buat entitas di sini mata kuliah serta entitas dosen. Nah, ketiga entitas ini
Nah, setelah kita membuat 3 entitas ini, maka kita harus membuatkan atributnya dari masing-masing entitas ini. Jadi masing-masing entitas akan memiliki atributnya masing-masing. Tapi jangan lupa juga kita berikan sebuah line atau penghubung. Kenapa sih harus diberikan line? Karena untuk menandakan sebuah kepemilikan dari masing-masing entitas tersebut, teman-teman. Oke, jadi kita lanjut berikan berikan atribut, maksudnya mohon maaf. Entitas mulu ingetnya. Oke, dari di sini. Mohon maaf teman-teman. Aku kesemutan jadinya. Mahasiswa. Entitas pertama kan mahasiswa, mata kuliah serta dosen. Oke, kita berikan sebuah atribut. Di sini itu atributnya NIM. Terus kita berikan juga atribut nama mahasiswa, nama lengkap. Oke. Dan baru kini ku sadari diriku tak bisa untuk berharap lagi. Oke, setelah itu jangan lupa untuk memberikan sebuah line atau penghubung teman-teman, dari mahasiswa ke NIM dan juga mahasiswa ke atribut nama lengkap. Setelah itu kita lakukan hal sama juga untuk mata kuliah. Kesemutan. Jadi di mata kuliah ini kita juga harus memberikan sebuah atribut ya teman-teman. Mata kuliah sesuai dengan panduan praktikum ya. Sini kita beri nama yaitu kode mata kuliah ya. Sebuah nama kode mata kuliah dan juga kita beri nama atribut satunya yaitu nama mata kuliah. Setelah mempunyai atribut masing-masing, jangan lupa untuk memberikan sebuah line garis penghubung. Kita hubungkan. Oke. Wow. Nah, setelah ini kita lakukan hal sama juga terhadap dosen. Berikan dosen sebuah atribut. Dan dosen itu memiliki atribut yang pertama tentunya yaitu NID dan juga nama dosen ya teman-teman. Dan juga nama dosen. Jangan lupa berikan garis penghubung juga, line atau garis penghubung. Nah, setelah selesai memberikan atribut dan juga garis penghubungnya, maka tahap selanjutnya yaitu kita melakukan sebuah relasi. Oke, relasi yang pertama, saya bentar, nggak bisa lagi, posisi duduknya sakit, maaf ya. Oke, yang pertama kita yaitu melakukan sebuah relationship dari
mata kuliah pencet mata kuliah relationship mata kuliah dengan dosen ya teman-teman, dimana relationship untuk mata kuliah dengan dosen yang kita beri nama tadi adalah yang disebut one to many, atau satu dosen bisa memiliki banyak mata kuliah. Di sini kita berikan relationship. Maaf, ini harus agak misalnya. Relationshipnya itu kita beri nama mengajar, karena dosen mengajar mata kuliah. Mengajar beberapa mata kuliah ya. Ajar. Oke. Mengajar di sini, terus kita berikan sebuah penghubung kembali. Tidak rapi guys. The perfectionist. Oke. Sebenarnya saya tadi ada yang kelewatan deh teman-teman. Kalian tahu nggak apa yang kelewatan? Sebenarnya ya, ketika kita berlanjut ke apa namanya relasi, kita tentukan terlebih dahulu mana primary key-nya pada atribut ini. Tadi saya kelewatan. Jadi sebelum jauh ya, kita tentukan dulu dari mahasiswa, mata kuliah, serta dosen, mana sih primary key-nya, apa sih yang disebut dengan primary key itu. Jadi primary key itu adalah suatu nilai atau indikator yang unik dijadikan kunci utama. Nah, contohnya di mahasiswa kita jadikan NIM sebuah primary key-nya yang diberikan underline. Terus kalau di mata kuliah kita berikan kode mata kuliah tuh sebagai primary key-nya, kita berikan sebuah underline. And di dosen kita jadikan NID itu sebagai primary key dan diberikan underline. Setelah itu kita lanjut lagi ya teman-teman, setelah kita memberikan sebuah relasi dari mata kuliah ke dosen itu dengan relasi mengajar atau one to many, satu dosen bisa memiliki banyak mata kuliah. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Relasi selanjutnya yaitu untuk mata kuliah dengan mahasiswa teman-teman. Untuk bisa melakukan relasi, satu mahasiswa bisa memiliki banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah nih ya bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa. Salah satu solusinya adalah kita harus membuat entitas baru untuk menjadi sebuah penghubung yang isinya ada itu kita pakai bikin entitas baru. Mohon maaf aku duduknya nggak nyaman karena kesemutan. Oke, entitas baru yaitu kita bikin lagi ya entitas barunya, bukan entitas. Kita entitas barunya di sini saja ya teman-teman, untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Mata kuliah dengan mahasiswa. Oke, di sini kita berikan nama yaitu registrasi mata kuliah. Registrasi. Ini registrasi entitas baru kita yaitu registrasi mata kuliah ya teman-teman. Mungkin di sini kita akan berikan sebuah atribut kembali. Atribut yang pertama yaitu
NIM dan juga atribut kedua yaitu kita berikan kode mata kuliah ya, kode mata kuliah tantanya. Setelah ini jangan lupa untuk diberikan sebuah line atau garis penghubung untuk menandakan suatu kepemilikan. Ih, apa ya tuh susah banget diklipnya. Nah, setelah ini kita berikan sebuah relasi untuk menentukan. Untuk melakukan relasi dari itu kita berikan meregistrasi ya teman-teman. Kita mungkin agak sedikit geser. Nah, cukup. Kita relasi mana? Relationship. Bukan relationship, pacar. Bukan, salah lagi. Mohon maaf. Di sini kita berikan nama yaitu sebuah nama meregistrasi. Dan satu lagi kita beri nama untuk merealisasikan itu sebuah nama diregistrasi. Aku selalu typo kalau nulis, jadi penghubung antara mahasiswa dengan mata kuliah ya teman-teman. Banyak yang salah mengira senja bukan tentang kopi, lagu indie dan cerita ku kasih tahu kepadamu. Aku salah memberikan dari sini. Senja Yes, Ella. Nuno, maaf. Menjemput maghribnya Dari mata kuliah. Karena kan ini akan saling berhubungan. Salah. Setiap deritaku kan ada selalu untukmu. Nah, jika seperti ini, maka kita sudah selesai. Di mana? Realisasi dari mahasiswa. Realisasi dari satu mahasiswa bisa memiliki banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa dimiliki, dan satu mata kuliah nih ya, satu mata kuliah ini bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa. Satu mata kuliah bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa dengan cara relasi tambahan, ada entitas baru juga ya teman-teman. Ini antara mahasiswa dengan mata kuliah, kita disebutnya itu many to many, atau dimana setiap entitas dapat memiliki banyak hubungan dengan entitas lainnya. Jadi setiap entitas ini bisa memiliki banyak hubungan dengan entitas lainnya. Entitas mata kuliah bisa berhubungan dengan entitas mahasiswa bisa berhubungan dengan entitas registrasi mata kuliah dan yang lainnya. Oke, mungkin cukup itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf
apabila banyak kekurangan dan mungkin salah penyampaian atau yang lain hal, karena saya juga jujur baru pertama kali dan emang baru belajar. Semoga videonya membantu. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang lainnya kurang jelas dari saya, mohon dimaafkan dan terima kasih. Semoga membantu dan see you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.